Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pernata, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti lagi bosan ya? Karena sekarang lagi adanya virus, yaitu virus COVID-19. Dan kita semua diwajibkan atau dianjurkan untuk belajar dari rumah atau study at home atau daring ya biasanya disebut. Oleh karena itu, saya akan mengajak kalian semua untuk memperdalam atau mempelajari lagi apa sih puisi, apa aja sih unsur-unsur penyusun puisi. Nah, maka dari itu, mari kita simak. Pengertian puisi, ciri-ciri, jenis, unsur, struktur, dan contoh puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur estetika atau keindahan di dalamnya. Bisa juga puisi disebut dengan kerangka yang disusun dalam bentuk terikat oleh irama atau bunyi, rima atau pengulangan bunyi, larik atau baris, bait atau beberapa baris, dan kepadatan makna. Ciri-ciri puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu biasanya dipengaruhi oleh kebudayaan Arab, Hindu, dan Melayu. Biasanya berisi nasihat dan filsafat, terikat dengan aturan-aturan atau biasa disebut statis, dan pengarang tidak diketahui dan juga disampaikan secara lisan. Sedangkan puisi baru mempunyai ciri-ciri. Biasanya puisi baru itu dipengaruhi oleh kebudayaan sastra Eropa. Biasanya berisi curahan hati penyair, tidak terikat oleh aturan-aturan atau biasa disebut dengan dinamis. Biasanya pengarang di dalam puisi baru itu diketahui siapa pengarangnya dan juga disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Jenis-jenis puisi lama di antaranya yaitu yang pertama adalah pantun, kedua karmina, ketiga mantra, keempat gurindam, kelima syair, keenam seloka, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu talibun. Jenis-jenis puisi baru. Menurut isinya, puisi baru dibedakan atas A. Balada adalah puisi berisi kisah atau cerita. B. Himna adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. C. Ode. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. D. Epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. E. Romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. F. Elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. Dan yang terakhir G. Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Sebelum saya menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam puisi, saya akan menjelaskan kembali secara lebih singkat apa sih puisi. Puisi adalah pemikiran manusia secara konkret dalam bahasa emosional dengan menggunakan kata-kata kiasan, pencitraan, dan berirama. Maka dari itu, di dalam unsur intrinsik terdapat unsur batin dan fisik. Di dalam unsur batin adanya tema, makna, amanat, nada, suasana, perasaan, dan tipografi. Dan di dalam unsur fisik terdapat diksi atau pilihan kata, citraan atau penggunaan indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, peradaban, penciuman, dan gerak. Konkret atau imajinasi, enjamen, pemotongan frase dan kalimat,
bahasa figuratif, penggunaan majas, bunyi atau efoni atau indah, dan kakofani atau sambung. Irama, metrum atau tetap, dan ritma atau tidak tetap. Rima atau tiruan bunyi atau onomatope atau pola bunyi atau repetisi atau aponi dan cacoponi. Selanjutnya, unsur ekstrinsit. Ciri-ciri puisi yang terdapat di dalam unsur ekstrinsit yaitu tipografi, rima dan irama, estetika, dan diksi, dan majas. Maka dari itu, di dalam unsur ekstrinsit terdapat yang pertama, latar belakang kehidupan pengarang yang meliputi pendidikan, agama, dan psikologis. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung. Yang dimaksud dengan nilai-nilai yang terkandung itu yang meliputi agama, moral, sosial, patriotik, estetika, historis, psikologis, edukatif, dan kultural. Yang ketiga, yaitu situasi ketika cerita diciptakan. Di dalam puisi terdapat struktur fisik puisi yang meliputi perwajahan puisi atau biasa yang disebut dengan tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi. Yang kedua, diksi. Diksi ialah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-katanya dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi dan urutan kata. Yang ketiga, imaji, yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji berbagi atas tiga, yakni imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh, atau imaji taktil. Imaji mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami oleh penyair. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan memunculkan imaji karena dapat ditangkap indera yang mana kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Seperti kata konkret salju, di mana melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan puisi menjadi prismatis. Artinya, memancarkan banyak makna atau kaya makna. Gaya bahasa disebut dengan majas. Macam-macam majas yaitu metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufemis, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu rima atau irama. Ialah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Dan perlu diketahui bahwa rima sangat menonjol dalam pembacaan puisi. Contoh puisi. Saya mengambil puisi yang berjudul Cinta Karena Tuhan.
Cinta karena Tuhan. Ada Tuhan yang kutemukan dalam dirimu. Sebab ketika aku melihatmu atau mengingatmu, hatiku tak henti menyebut nama Tuhanku. Mungkin itu yang dinamakan mencintaimu karena Tuhan. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian puisi, ciri-ciri, unsur, jenis-jenis, struktur, dan contoh puisi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.